yang dijadikan panutan adalah mereka yang memiliki mental baja. Bukan karena mereka tidak pernah jatuh, melainkan karena setiap kali jatuh, mereka memiliki pilihan untuk bangkit. Mereka memilih untuk bangkit dengan luka yang tidak diumbar, dengan air mata yang tidak dipertontonkan. Mereka tidak butuh panggung untuk menyembuhkan diri. Mereka berdamai bukan untuk dilihat, tetapi untuk hidup. Kini, yang naik ke permukaan justru mereka yang punya mental daun kering, yang rapuh meski tidak disentuh, yang runtuh hanya karena angin, yang hancur tanpa sempat dijatuhkan. Kita hidup dalam era yang membingungkan, ketika kelemahan dibingkai sebagai keunikan dan kekuatan dianggap sebagai ketidaksensitifan. Kita hidup di zaman yang mengubah makna luka dari sesuatu yang perlu dipulihkan menjadi sesuatu yang perlu disebarluaskan. Dulu, orang terluka mencari ruang untuk menyepi. Sekarang, orang terluka mencari followers. Mental daun kering tidak tumbuh dalam ruang yang keras, tapi tumbuh di ruang yang terlalu lembut, terlalu banyak dimaklumi, terlalu sering diselamatkan dari realitas, hingga lupa bahwa hidup tidak pernah mau terus-menerus mengalah. Kita membesarkan generasi yang tidak dibolehkan kalah, lalu heran mengapa mereka tidak bisa menang. Di media sosial, tangisan menjadi komoditas, curhat menjadi konten, kegagalan dijadikan bahan bakar simpati. Bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang seberapa sedih dirimu bisa tampil. Kita berlomba-lomba menjadi korban, karena korban selalu mendapat perhatian. Dan perhatian adalah mata uang termahal hari ini. Mental daun kering bukan hanya rapuh, tapi senang diperhatikan dalam kerapuhannya. Ia tak ingin sembuh, ia ingin didekap selamanya dalam rasa kasihan. Sementara mereka yang diam-diam menyembuhkan diri, yang berusaha bangkit tanpa banyak suara, justru dianggap tidak manusiawi. Mungkin semua ini tidak muncul tiba-tiba. Mungkin kita harus melihat ke belakang, ke masa ketika anak-anak tumbuh bukan dengan ketegasan, tetapi dengan penghindaran. Misalnya anak marah dibenarkan, anak salah dilindungi, anak gagal disalahkan lingkungannya. Anak-anak ini tumbuh besar dengan asumsi bahwa dunia akan memperlakukannya seperti ibunya, selalu mengerti, selalu memaklumi, selalu melindungi. Lalu mereka bertemu kenyataan, dan kenyataan tidak memberinya pelukan. Maka runtuhlah mereka, seperti daun kering yang tidak siap diterpa angin. Jika ini terus dibiarkan, kita sedang menciptakan generasi yang banyak bicara tentang kesehatan mental, tapi tidak benar-benar punya ketahanan mental. Yang tahu istilah-istilah psikologis, tapi tidak tahu cara menyikapi kecewa. Yang pandai menjelaskan trauma, tapi tidak bisa menerima kritik. Yang hafal soal self-love, tapi marah saat disuruh introspeksi. Mental daun kering bukan hanya bahaya bagi dirinya sendiri, tapi juga bahaya bagi masyarakat, karena satu gesekan bisa memicu kebakaran, dan tidak ada yang bisa bertanggung jawab, karena semuanya merasa korban. Sudah saatnya kita bertanya ulang pada diri sendiri, apakah kita mau terus hidup dalam ilusi bahwa dunia akan memeluk kita selamanya, atau kita siap membentuk ulang diri kita agar tidak jadi daun kering yang mudah hancur, melainkan tumbuhan yang terus tumbuh, yang bisa menjatuhkan daun tapi tetap bertahan pada akarnya. Mental baja tidak tumbuh karena kenyamanan, tapi lahir dari gesekan, dibentuk oleh kejatuhan, dan tumbuh bersama luka, tapi tidak menjadikan luka sebagai identitas. Jangan bangga menjadi rapuh, banggalah ketika kamu bisa bangkit, meski tidak ada yang tahu betapa sakitnya jatuhmu. Karena pada akhirnya, daun kering hanya akan jatuh dan dilupakan. Tapi logam baja, meski ditempa ribuan derajat, akan tetap berdiri dan bahkan menyangga kehidupan. Jadilah kuat, bukan demi terlihat hebat, tapi agar kamu tidak mudah hancur saat hidup tak lagi lembut. Karena ini dunia, bukan surga. Ini tempat ujian, bukan hasil kelulusan.